Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvera Mansari dengan NIM 238620646, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif eksperimen, yang kedua, penelitian tindakan kelas, dan yang ketiga, penelitian pengembangan atau R&D. Baiklah, sebelum saya jelaskan, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Dr. Zulfa MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif eksperimen. Di sini judulnya pengaruh 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 penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purwalingga. Tujuan penelitian mengetahui seberapa besar pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA pada materi daur hidup makhluk hidup dan sifat wujud benda bagi siswa kelas 4. Metodologi penelitian menggunakan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan desain non-Queensland Control Group Design. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok eksperimen menggunakan metode eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan metode konvensional atau Sherama. Masing-masing berjumlah 29 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui tes per-tes dan post-tes serta lembah observasi. Hasil penelitian. Nilai rata-rata per tes kelompok eksperimen sebesar 68,96 dan kelompok kontrol 71,58. Kondisi awal seimbang. Setelah perlakuan rata-rata post-tes, kelompok eksperimen meningkat menjadi 79,03, sedangkan kelompok kontrol hanya menjadi 71,86. Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan 0,036 atau 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan dan pengaruh positif metode eksperimen terhadap hasil belajar. Aktivitas guru dan siswa pada kelompok eksperimen juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Kesimpulan, penggunaan metode eksperimen terbukti efektif dan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap prestasi belajar IPA. Melalui percobaan langsung, siswa lebih mudah memahami konsep, meningkatkan keaktifan dan pemahaman materi menjadi lebih mendalam dan tahap lama. Baiklah, penelitian yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas. Di sini judulnya peningkatan prestasi belajar, tema peristiwa alam melalui metode demonstrasi dengan berbantuan media pembelajaran Microsoft Web pada siswa kelas 1. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah penerapan metode demonstrasi dengan bantuan media Microsoft Web dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya pada materi matematika yang berkaitan dengan pengukuran panjang, berat, waktu, dan suhu dalam tema peristiwa alam. Selain itu juga untuk mengetahui apakah cara ini dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi dan membuat pembelajaran menjadi lebih aktif serta menyenangkan. Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklusnya memiliki tahapan yang sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, atau observasi dan refleksi. Pada tahap perencanaan, penelitian menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa, serta bahan dan tampilan media Microsoft Web yang menarik. Pada tahap pelaksanaan, guru mengajar dengan cara mendemonstrasikan materi secara langsung sambil menampilkan konten dari Microsoft Web yang berisi gambar, video, dan soal interaktif. Tahap pengamatan dilakukan untuk mencatat aktivitas siswa dan hasil belajar mereka selama proses berlangsung. Tahap refleksi digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran dan memperbaiki kekurangan dan pada siklus berikutnya. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dan siklus ke siklus. Prasiklus. Sebelum perbaikan, rata-rata nilai 65,71 dan ketuntasannya belajar 32,18%. Ini menjadi acuan awal bahwa pembelajaran yang biasa dilakukan belum cukup efektif. Siklus 1. Setelah diterapkan metode demonstrasi dengan media web, rata-rata nilai meningkat menjadi 73,21 dan ketuntasan belajar naik menjadi 50%. Peningkatan ini terlihat jelas karena siswa sudah mulai lebih tertarik dan paham dengan cara pembelajaran yang baru. Siklus 2, setelah melakukan perbaikan dari kekurangan pada siklus sebelumnya, hasilnya semakin meningkat menjadi rata-rata nilai 80,36 dengan prestasi ketuntasan belajar mencapai 75%. Artinya semakin banyak siswa yang sudah tuntas belajar dan menguasai materi dengan baik. Penggunaan metode demonstrasi membuat siswa melihat langsung contoh-contoh materi, sedangkan media Microsoft Web membuat tampilan pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses. Hal ini membuat siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan saja, tapi juga terlibat akibat dalam proses belajar sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan bertahan lama. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi dengan dibantu media pembelajaran Microsoft Web terbukti sangat efektif dan berhasil meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 1A SDN Burengan 2 pada materi matematika tema peristiwa alam. Cara ini mampu mengatasi kesulitan siswa dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna serta menyenangkan. Baiklah, penelitian yang ketiga yaitu pengembangan. Penelitian yang ketiga yaitu pengembangan atau R&D. Judulnya pengembangan modul Canva tema 7 subtema 2 pada mata pelajaran IPA materi macam-macam raya untuk siswa kelas 4. Tujuan penelitian: mengembangkan dan menguji kelayakan modul berbasis Canva sebagai bahan ajar yang menarik, interaktif, dan praktis untuk mengatasi pembelajaran yang menonton serta hasil belajar siswa yang masih rendah di SDN Muarasari 03 Kota Bogor. Metode penelitian: menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D dengan model agile, analisis kebutuhan desain, pengembangan validasi ahli, uji coba terbatas, evaluasi, dan perbaikan. Hasil penelitian: validasi ahli rata-rata 93%, kategori sangat layak. Ahli media
84%. Ahli bahasa 100%, ahli materi 96%. Respon siswa, uji coba pada 27 siswa memperoleh rata-rata 86%, kategori sangat baik. Modul terbukti menarik, mudah diakses, dan mendukung belajar mandiri. Jadi kesimpulannya, e-modul Canva yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam pembelajaran mampu meningkatkan minat pemahaman dan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi macam-macam gaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tiga penelitian tersebut. Yang pertama, perbedaan berdasarkan jenis penelitian dan tujuan utama. Penelitian yang pertama, tujuan utama ingin membuktikan apakah ada pengaruh yang signifikan dari suatu metode terhadap hasil belajar dengan cara membandingkan dua kelompok yang berbeda perlakuan. Fokus melihat hubungan sebab akibat antara hubungan sebab akibat metode pembelajaran dengan prestasi siswa. Sasaran membandingkan kelompok yang diajarkan pakai metode eksperimen, kelompok yang diajarkan pakai cara biasa. Penelitian yang kedua, tujuan utama melakukan perbaikan secara bertahap di kelas nyata untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang masih rendah. Fokus memecahkan masalah langsung di kelas dengan menerapkan metode dan media tertentu lalu diperbaiki lewat siklus. Sasaran perbaikan taktis dan meningkatkan hasil secara berkelanjutan. Penelitian yang ketiga, tujuan utama menguji kelayakan dan menghasilkan produk baru berupa bahan ajar digital yang lebih baik. Fokus mengatasi masalah pembelajaran yang membosankan, menonton dengan menciptakan media yang menarik dan praktis. Sasaran pengembangan produk e-modul Canva lalu dinilai kelayakan oleh ahli dan siswa. Perbedaan yang kedua berdasarkan metode dan cara kerja. Penelitian yang pertama, desain. Membagi sampel menjadi dua kelompok, terpisah eksperimen dan kontrol. Masing-masing 29 siswa. Langkahnya, lakukan tes awal, berikan perlakuan berbeda, lakukan tes akhir. Bandingkan hasil pakai uji statis. Tidak ada tahap perbaikan berulang. Cukup bandingkan kondisi awal dan akhir antara kelompok. Penelitian yang kedua, desain. Dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus ada 4 tahap: rencana, lakukan, amati, refleksi. Setiap siklus dievaluasi, lalu kekurangannya diperbaiki di siklus berikutnya sampai tercapai hasil yang diinginkan. Penelitian yang ketiga, desain. Ikut tahap A-B, lengkapi analisis kebutuhan, desain produk, buat produk, validasi ahli, uji coba terbatas, evaluasi. Fokus utama adalah pada kualitas dan kelayakan produk, apakah layak dipakai atau tidak. Perbedaan yang ketiga, berdasarkan hasil dan indikator keberhasilan. Penelitian yang pertama, hasil. Kelompok eksperimen nilai rata-rata naik dari 68,96 menjadi 79,03. Kelompok kontrol hanya naik dari 71,58 menjadi 71,86. Hampir tidak ada perubahan. Kesimpulan, metode eksperimen berpengaruh signifikan. Nilai signifikan 0,036 sampai 0,05.
Indikator perbedaan rata-rata nilai dan hasil uji statistika. Penelitian yang kedua, hasil meningkat bertahap. Prasilkus rata-rata 65,71, ketuntasan 32,14%. Siklus 1 rata-rata 73,21, ketuntasan 50%. Siklus 2 rata-rata 80,36, ketuntasan 75%. Indikator peningkatan nilai dan ketuntasan belajar secara bertahap dari siklus ke siklus. Penelitian yang ketiga, hasil produk dinilai singkat, layak dengan rata-rata penilaian ahli 93%, ahli bahasa 100%, ahli materi 96%, ahli media 84%. Respon siswa sangat baik dengan rata-rata 86%. Indikator kelayakan produk, kepraktisan, dan keterkaitan siswa. Perbedaan yang keempat, berdasarkan solusi yang diberikan. Penelitian yang pertama, solusinya menggunakan metode eksperimen. Siswa belajar lewat percobaan langsung. Penelitian yang kedua, solusinya menggunakan metode demonstrasi, media Microsoft Web. Guru mendemonstrasikan materi sambil menampilkan konten digital yang menarik dan mudah dipahami. Penelitian yang ketiga, solusinya membuat e-modul Canva, bahan ajar digital yang menarik, interaktif, bisa diakses kapan saja. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.